Ini masih dalam tahap perjalanan ke kebun saya. Nah ini apa tuh haju? Naik rentan aja. Iya. Oke. Nah ini jalanan sudah lumayan jalanan di sini. Kendaraan sudah bisa lewat. Ya kemungkinan masyarakat di sini kalau mau berangkat ke kebun dan ada kendaraannya, kemungkinan sudah bisa naik motor atau naik mobil. Karena di sini kalau jalan kaki ya harus mendaki. Pendakiannya cukup lumayan. Nah ini ya alhamdulillah masih hijau di sini, masih hijau. Nah disinilah tempat bermain saya selama ini, selama masa kecil. Setiap pulang sekolah ya selalu bermain di sini, main-main sama teman-teman sini. Di sini berlarian, main kejar-kejaran dengan teman-teman sebaya dulu. Nah, cuma memang teman-teman sebaya dulu sudah tidak ada yang sudah meninggal dan ada yang merantau. Nah ini, nah di sana bukit, jadi sini harus mendaki. Nah ini pohon lontara. Nah, jadi ya lumayan. Jalan kaki baru sekitar 1 kilometer sudah ngos-ngosan. Ini pun belum mendaki, masih tanah rata ini. Tapi waktu saya masih kecil, waktu masa-masa kecil, di tempat ini saya tiap hari lewat, hampir tiap hari lewat di sini. Karena dulu pekerjaan saya kalau pulang sekolah yaitu mengolah kebun sama orang tua. Jadi tugas utama juga itu kalau pulang sekolah ya kerja kebun. Baloji nih nan orang ah. Nah ini jalanan setapak ini. Ya ini masih jalanan seperti dulu nih. Jadi jalanan ini masih seperti dulu. Beginilah bentuknya dulu jalanan waktu saya masih kecil ini. Ya ini sudah mulai mendaki. Qulallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Ya lumayan ngos-ngosan.
Beginilah, begini kondisi jalanan kalau mau ke kebun waktu masih kecil. Ternyata di sini tidak ada perubahan. Ya, masih seperti dulu. Assalamualaikum. Nah, inilah kebun, tapi ini masih kebun orang lain. Ini bukan kebun saya nih. Nah, ternyata kebun-kebun ini di pinggirnya sudah penuh dengan jambu mente. Nih, jambu mente sudah lumayan besar nih. Ternyata yang punya kebun ini kayaknya sudah tidak ditanam ya. Mungkin sudah tidak kuat menanami kebunnya, sehingga dibiarkan seperti ini. Jadi seperti sudah jadi lahan tidur. Nah, ini lihat. Padahal dulu waktu saya masih kecil, semua lahan di sini diolah, ditanami jagung, kacang tanah, atau apapun yang bisa menghasilkan. Karena saya dulu waktu saya masih kecil, masyarakat di sini hidupnya itu dari hasil pertanian, hasil perkebunan. Nah, ini ternyata pohon jambu mente pun boleh dikata sudah sangat tua, tidak pernah diremajakan, tidak pernah diperbaharui. Nah, lihat batang-batangnya, dahan-dahannya, ini hampir, kalau dilihat hampir tidak pernah diganti. Dan kayaknya juga tidak terawat. Ya, kayaknya juga tidak terawat ini jambu mente ini. Nah, situasinya seperti ini. Padahal mungkin kalau
di daerah lain lahan-lahan seperti ini masih diolah, ditanami. Nah, kalau di sini ternyata tidak lagi, atau mungkin bukan belum musim tanam, tetapi kayaknya tidak diolah. Memang tidak ada pengolahan, tanda-tanda untuk ditanami. Nah, ini jalan setapak ini. Nah, ini kayaknya memang baru panen. Ini habis ditanam jagung ini. Nah, ini. Tetapi yang di dekatnya hampir kelihatan hampir tidak pernah diolah atau ditanami dengan tanaman musiman. Ya, nah ini ada ditanami beberapa. Kelihatan ditanami cengkeh. Nah, oh iya, kayaknya ini baru panen jagung ini. Baru panen jagung. Ya, mungkin memang belum waktunya untuk ditanami kembali. Jadi ini namanya Tanaija, Gunung Tanaija. Gunung ini di pinggirnya saja yang mendaki, kalau di atas di puncaknya itu rata. Makanya dijadikan lahan perkebunan oleh masyarakat. Ini. Nah, Gunung Tanaija ini sebenarnya berdasarkan informasi bahwa ketinggian Gunung Tanaija ini kurang lebih dengan tingginya Gunung Bawakaraeng. Ya, kurang lebih. Nah, cuma kalau di Gunung Bawakaraeng itu kan tidak, puncaknya itu tidak rata, sehingga susah untuk dijadikan lahan perkebunan. Sementara kalau di Gunung Tanaija ini puncaknya memang rata dan luas. Ya, mungkin hampir ribuan hektar luasnya. Dan tanahnya rata. Makanya masyarakat sebagian besar itu menjadikan lahan perkebunan di sini. Dan informasi dari orang-orang tua dulu bahwa zaman penjajahan Belanda dulu, atau zamannya penjajah dari Jepang masuk di Indonesia, Gunung Tanaija ini menjadi kawasan pemukiman masyarakat di sini. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat yang tinggal di sini semuanya berpindah ke ibu kota kecamatan, yaitu Kelurahan Tanuntung. Sekarang Kelurahan Tanuntung namanya Kecamatan Herolange-Lange, atau disingkat Kecamatan Herlang. Nah, ini ternyata memang masyarakat di sini lebih banyak menanam jagung di kebunnya. Nah, ini sudah hampir sampai di tanah atau tempat pemukiman kakek nenek saya dulu. Nah, ini juga dinamakan Bate Balla. Bate Balla itu namanya bekas rumah. Jadi di sini, ini lahannya kakek saya dulu dari bapak. Di sini tinggalnya dulu. Di sini bangun rumah. Ini. Jadi di sini bangun rumah dulu. Makanya disebut juga Bate Balla.
Nah, lahan-lahan di sini, lahan perkebunan di sini sekitarnya adalah milik keluarga dekat dari bapak saya. Nah ini, jadi semua lahan perkebunan di sini adalah milik keluarga dekat dari bapak saya juga. Karena memang dia tempat tinggalnya dia di sini. Satu rumpun katanya dulu dia tinggal di sini. Waktu masih zaman penjajahan. Nah disinilah waktu saya masih SD sampai SMP tiap hari di sini. Setiap pulang sekolah pasti ke sini. Ya. Nah ini. Ya jalanannya belum berubah, masih seperti dulu. Masih jalan setapak. Jadi lumayan juga keringatan karena barusan lagi ke sini ke kebun. Ya puluhan tahun baru saya ke sini lagi. Jadi ini sebagai review perjalanan di masa-masa kecil saya. Nah, perjalanan masa-masa kecil saya dulu. Disinilah tempatnya. Ternyata tidak banyak perubahan. Ya, belum banyak perubahan.